Assalamualaikum semuanya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa agar ilmu yang diterima bisa bermanfaat dan diperlancar dalam menyerap ilmu yang diajarkan. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di materi pergeseran atau translasi. Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah yang sama. Translasi pada bidang kartesius dapat dilukis jika kamu mengetahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak secara mendatar atau vertikal. Untuk nilai yang sudah ditentukan A dan B, yakni translasi A, B memindahkan setiap titik P, X, Y dari sebuah bangun pada bidang datar ke P aksen X plus A, Y plus B. Atau dengan kata lain, jika ada titik P, X, Y, ini titik asal, kita pindahkan sejauh A dan B. Titik X kita pindahkan sejauh A, titik Y kita pindahkan sejauh B, maka hasil perpindahannya atau kita tulis P aksen adalah X ditambah A dan Y ditambah B. Arah pergeseran dari translasi sangat menentukan bagaimana perpindahan titik tersebut. Apabila dia bergeser ke sebelah kanan, maka perpindahannya menjadi positif atau titiknya ditambah. Apabila berpindah ke sebelah kiri, titiknya dikurang. Berpindah ke atas, titiknya ditambah. Dan berpindah ke bawah, titiknya dikurang. Contoh soal, diketahui titik A 3,5 ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Tentukan letak titik A sekarang. Titik A 3,5, kita gambar dulu diagram kartesius. Tiga koma lima berarti titiknya ada di sini. Sejauh 4 satuan ke kanan berarti dari sini, dari 3 bergerak ke kanan sejauh 1, 2, 3, 4 satuan ke kanan, berarti letak titiknya sekarang adalah di 7,5. Lalu bergerak lagi 3 satuan ke bawah, artinya dari 5 bergerak 3 satuan, 1, 2, 3, Y-nya ada di 2. Artinya letak titik A sekarang adalah di 7,2. Ini adalah A aksen. Kalau kita buat dalam bentuk X plus A, ini A aksen, kita buat dalam bentuk X plus A dan Y plus B. A awalnya tadi adalah 3,5. Jadi A aksennya 3, dia bergerak 4 satuan ke kanan. Tadi kalau dia ke kanan tandanya adalah plus atau ditambah 4. Lalu Y-nya 5 bergerak 3 satuan ke bawah. Kalau dia bergerak ke bawah artinya tandanya adalah negatif, dikurang 3 satuan. Jadi A aksen itu 3 ditambah 4, 7, 5 dikurang 3, 2. Ini sama dengan hasil yang digambar, yaitu 7,2. Jadi letak titik A sekarang setelah digeser sejauh 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah adalah 7,2. Contoh yang kedua, ada segitiga ABC, ini segitiga ABC, A-nya di min 3,1, B-nya di 1,4, min 1,4 maaf, C-nya di min 2, min 1. Lalu segitiga ABC ini ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Jadi dapat ditulis X plus 4 atau titik awal plus 4, Y dikurang 3. Kita lihat koordinat titik A tadi itu min 3,1. Berarti min 3 kita tambah dengan 4 karena dia bergeser ke kanan. Lalu 1 kita kurang dengan 3 karena dia bergeser
ke bawah sejauh 3 satuan. Jadi hasilnya adalah 1,-2. Lalu titik B ini awalnya min 1,4. Lalu karena dia bergeser 4 satuan ke kanan, min 1-nya kita jumlahkan dengan 4. Lalu 4-nya kita kurang dengan 3. Jadi hasilnya adalah 3,1. Ingat, kalau dia bergerak ke kanan itu maka hubungannya dengan sumbu X ke kanan atau ke kiri hubungannya dengan sumbu X, sedangkan ke atas atau ke bawah itu hubungannya dengan sumbu Y. Lalu titik C min 2, min 1 bergerak ke kanan itu artinya min 2-nya kita jumlahkan dengan 4, lalu min 1 itu bergerak 3 satuan ke bawah, itu artinya min 1 kita kurangkan dengan 3, jadi hasilnya adalah 2, min 4. Kita ulangi lagi, kalau dia bergerak ke kanan tandanya positif dan bergerak ke kiri tandanya negatif, itu yang dijumlah atau yang dikurang adalah sumbu X. Dan apabila dia bergerak ke atas tandanya positif, bergerak ke bawah tandanya negatif, itu yang dijumlah atau yang dikurang adalah sumbu Y. Contoh berikutnya, translasikan segitiga merah sejauh 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Titik J ini titiknya min 1,3. Min 1,3. J itu min 1,3. Digerakkan sejauh 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Kalau dia bergerak 3 satuan ke kanan, artinya titik X-nya kita jumlahkan sebanyak 3 dan dia bergerak 4 satuan ke bawah, berarti titik Y-nya kita kurangkan dengan 4. Jadi J aksen itu 2, min 1. Selanjutnya ini ada titik K di min 1,1. K min 1,1. Jadi K aksennya ini tadi kan bergerak sejauh 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Artinya X ini min 1 karena dia bergerak 3 satuan ke kanan, kita jumlah dengan 3. Lalu Y dia bergerak 4 satuan ke bawah, berarti kita kurang dengan 4. Jadi K aksen hasilnya adalah 2 dan 2, min 3. Lalu titik L itu min 4,1. L min 4,1 ditranslasikan sejauh 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Berarti L aksen min 4 kita jumlahkan dengan 3 karena dia bergerak 3 satuan ke kanan dan kita kurangkan dengan 4. 1 kita kurangkan dengan 4. Jadi L aksen itu min 1, min 3. Ingat, jangan terbalik. Kalau dia bergerak ke kanan, artinya yang dijumlahkan adalah sumbu X. Kalau dia bergerak ke bawah, itu tandanya tadi negatif. Ini tadi positif. Dan kalau dia ke bawah, yang dikurangkan atau yang dinegatifkan adalah yang sumbu Y. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Jangan lupa mampir ke video yang lain ya. Assalamualaikum.